Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Bagi yang baru gabung, nama gue Rafa Arfiandanu, dimana di channel YouTube ini gue mengupload satu video dalam setiap minggunya. Dan semua video gue berhubungan dengan buku-buku yang sudah pernah gue baca, dan juga gue mendokumentasikan diri gue di channel YouTube ini. So, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa pantengin channel YouTube ini. Jadi di video kali ini gue akan bahas buku yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Jadi Apa-Apa, karyanya Alfi Syahrin, yang dimana buku ini menjelaskan kalau kita selalu merasa nggak pernah jadi apa-apa. Sebenarnya ada banyak banget poin-poin penting yang bisa kita ambil dari buku ini, tapi gue hanya akan memberikan beberapa poin yang menurut gue sangat penting untuk disampaikan atau diambil value-nya dari buku ini. Disclaimer dulu kalau semua yang gue bahas di video ini sifatnya adalah subjektif atau hanya menurut pemahaman gue sendiri. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Sebuah standar. Coba bayangin sekarang kita melihat semua teman kita yang udah sukses, sudah punya banyak uang, punya pengalaman yang banyak, kemudian dia sudah menjuarai lomba-lomba, kemudian masuk ke sekolah yang diimpi-impiannya, kemudian punya banyak subscriber, follower, punya banyak teman. Kemudian kita melihat diri kita yang gini-gini aja, yang kagak ada perkembangannya. Pasti kita merasa kalau kita ini adalah orang yang gagal, karena kita mengikuti standarnya orang lain, yang dimana orang lain sudah mendapatkan standar tersebut. Seharusnya kita nggak perlu kecewa karena kita punya waktunya masing-masing dan porsinya masing-masing untuk mendapatkan sebuah standar atau sebuah kesuksesan menurut standar kita masing-masing. Pikirin juga kalau kita nggak sendirian di dunia ini yang merasa kayak gitu. Banyak orang di luar sana yang merasa kalau dirinya adalah gagal karena tidak berhasil mengikuti sebuah standar yang dianggapnya adalah standar yang asli. Coba bayangin deh, ada orang yang masa kecilnya bahagia, kemudian masa tuanya itu udah kayak biasa-biasa aja. Ada juga orang yang dari kecil sampai tua udah kaya raya, tapi dia nggak punya banyak temen. Pada dasarnya kita sudah memenuhi sebuah standar ketika kita memilih untuk menetapkan standar yang sesuai dengan porsi dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan kita pakai standar-standar palsu dan juga standar-standarnya orang lain yang menurut kebanyakan orang itu adalah suatu standar yang asli atau bakal sesuai dengan keadaan hidup kita. Tapi harusnya kita ikuti standar kita masing-masing dan kita yang menetapkan standar tersebut sesuai dengan porsi dan juga kemampuan yang kita miliki. Sebuah ketidakpastian. Sekarang gini deh, banyak orang yang berpikiran kalau masuk universitas ternama atau sekolah-sekolah ternama maka karirnya akan sukses, dikenal banyak orang, sudah pasti menjadi kaya. Ada juga orang yang berpikir kalau IPK-nya tinggi, nilainya tinggi, pasti karirnya sukses. Dan ada juga orang yang berpikir kalau dia keluar dari kuliah, kemudian dia keluar dari sekolah, keluar dari pekerjaannya, kemudian membangun bisnisnya sendiri, maka dia akan menjadi seorang yang sukses. Sayangnya hal tersebut nggak berlaku di dunia yang nggak pasti ini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan hal-hal tersebut. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut akan menjadi bukti bahwa kita pernah berjuang melawan dunia yang nggak pasti ini. Karena nggak ada yang pasti di dunia ini, kita harus selalu berjuang dan juga memperbaiki diri kita sehingga menjadi seorang yang lebih baik. Dan juga kita akan mendapatkan sebuah kepastian, satu-satunya kepastian di dunia ini, yaitu tidak ada yang pasti di dunia ini. Dan dengan berjuang dan juga memperbaiki diri kita masing-masing, kita akan menambahkan nilai yang menjadi suatu nilai plus untuk kita menjadi seorang yang benar-benar sukses. Sebuah alasan. Semua orang di dunia ini pasti tahu kalau semua yang ada itu pasti ada alasannya untuk ada. Begitu juga dengan hidup kita, semua hal yang terjadi pasti ada alasannya. Baik itu kegagalan ataupun kesuksesan yang kita raih. Semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami masalah-masalah besar, yang dimana di dalam masalah tersebut pasti ada alasan yang akan membuat kita berkata, oh jadi ini alasannya pada kemudian hari atau di masa depan. Kalau kita ditolak dalam sekolah impian kita, universitas impian kita, pekerjaan yang kita impikan, tenang aja karena hal itu adalah hal yang wajar dan semua orang pasti pernah merasakan penolakan atau kegagalan. Pasti ada alasan di balik penolakan-penolakan dan juga kegagalan tersebut. Kita hanya perlu memilih suatu tindakan, baik itu tindakan yang baik atau kita terus meratapi kesedihan karena kegagalan tersebut. Apakah kita akan terus berusaha untuk memperbaiki diri atau kita justru mengambil tindakan terus meratapi kesedihan dari kegagalan tersebut? Bisa aja kegagalan kita keterima di sekolah impian kita menjadikan kita seorang yang lebih baik.
Itu semua terjadi karena Allah memilih jalan yang terbaik bagi kita, dan kita nggak pernah tahu jalan apa itu. Dan juga kita nggak bakal pernah tahu apa alasan dibalik kegagalan dan kesuksesan yang pernah kita raih atau yang sudah kita raih. Hanya Allah yang tahu, dan tugas kita hanyalah terus memperbaiki diri dan mengembangkan diri kita sehingga menjadi seorang yang lebih baik. Oke teman-teman, itu tadi adalah 3 hal yang menurut gue penting banget untuk diambil dari buku ini. Dan gue sangat rekomendasi banget untuk baca buku ini, terutama bagi orang-orang yang baru mau memulai membangun habit membaca. Karena menurut gue kata-kata yang ada di buku ini sangat-sangat indah, dan itu bakalan membuat kalian menjadi sangat suka membaca buku. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama gue Rafa Arfiandanu. Bye-bye.